Baik anak-anak, salam Indonesia. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua ini untuk membahas tentang struktur dari teks berita dan menganalisis tentang ciri-ciri kebahasaan dari sebuah teks berita. Kemudian nanti kita akan menyajikan data-data dan informasi sampai dengan menuliskannya ke dalam sebuah teks berita. Kemudian di pertemuan kedua, kita nanti akan membahas tentang kompetensi dasar 3.2. Kompetensi dasar 3.2 yang di dalamnya menelaah struktur kebahasaan, dan nanti kita di situ juga akan membahas tentang ciri-ciri ketatabahasaan dalam teks berita. Serta di 4.2 kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menyajikan data informasi dalam bentuk berita. Baik, dalam tujuan pembelajaran tentang membaca berita ini, mengetahui bagaimana struktur teks berita itu. Dan yang kelima, kita akan membuat isi berita yang berita itu akan kita bacakan dan kita dengarkan ke orang lain. Baik, sebelum kita bahas itu, kita masuk ke sesi pertama, yakni tentang struktur teks sebuah berita. Struktur teks sebuah berita itu ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, kepala berita. Yang kedua, tubuh berita. Dan yang ketiga, ekor berita. Apa yang dimaksud dengan kepala berita? Kepala berita itu adalah bagian pembuka awal dan penyampaian informasi kepada orang lain yang isinya itu hanya mengawali sebuah informasi berupa pembuka dari informasi penting awalnya. Apa yang harus ada di situ? Sebuah hal yang harus ada dari pembuka adalah biasanya dia membuka seperti ini. Halo pemirsa, salam jumpa dalam Sekilas Info bersama saya Rusdian Effendi. Kalau dalam bentuk lisan. Nah, di dalam bentuk lisan ini selain pembuka yang tadi, kita juga memberikan pengantarnya. Pengantar tentang berita itu. Baik, berita kali ini adalah tentang peristiwa kebakaran di daerah Perapatan, Jakarta Utara. Berita ini terjadi pada pukul sekian. Nah, itu yang disebut dengan pembuka sebuah berita. Bagaimana kalau dia dalam bahasa tulis? Nah, berita yang disampaikan dalam bahasa tulis biasanya langsung informasi pengantarnya. Informasi pengantar itu disampaikan secara tertulis. Sekarang kita masuk ke bagian tubuh berita. Tubuh berita itu biasanya di dalamnya terdapat informasi penting berbentuk inti berita. Apa yang harus hadir di situ biasanya yang 5W plus 1H itu lengkap di dalamnya. Apa yang terjadi, siapa dalam berita itu yang diceritakan, bagaimana berita itu, dan mengapa berita itu bisa terjadi atau peristiwa itu bisa terjadi, dan bagaimana cara atau solusi dari kejadian itu terjadi. Itu semua dibicarakan di dalam bagian yang disebut dengan bagian inti atau disebut dengan tubuh berita. Yang ketiga disebut dengan ekor berita. Ekor berita itu adalah bagian penutup yang isinya bisa berbentuk sebuah hal informasi penutup yang berupa penyampaian kata-kata akhir yang merupakan simpulan dari berita tersebut. Atau kadang-kadang informasi yang disampaikan dari sebuah ekor berita ini adalah informasi yang kalaupun sifatnya gantung, artinya belum ada penyelesaian, tetapi di informasi itu beritanya membuat Ananda sekalian menjadi penasaran. Itu disebut dengan ekor berita. Baik Ananda, untuk menganalisis tentang struktur ini ada baiknya kita lihat teks berikut ini. Menghargai batik, cermin tingginya kebudayaan bangsa. Meski kini batik sudah menjadi warisan budaya dunia, ternyata tidak banyak orang yang paham mengenai keindahan batik secara makna. Hal ini disadari betul oleh Era Sukamto sebagai seorang desainer batik Indonesia dalam pemaparannya di acara Explore Batik Symbol with Era Sukamto and Guinness di Senayan City pada Jumat 28 November 2016. Selama ini pengembangan batik selalu ada dalam teknik dan harga
namun tidak dalam subliminal message, ujar Era Sukamto. Era juga menerangkan mengenai subliminal message di dalam batik. Ternyata setiap corak batik yang ada memiliki berbagai makna dan interpretasi yang menjadi kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah kemampuan bangsa ini untuk memahami berbagai gambar yang disebut sebagai kronogram menjadi sebuah pesan yang bisa diwariskan turun-temurun hingga saat ini. Contohnya saja batik parang. Banyak orang yang tidak tahu bahwa batik parang tidak ada yang motifnya lurus, pasti selalu diagonal, karena maknanya adalah setiap hari ketaatan kepada Tuhan harus selalu meningkat. Begitulah ungkap dari Era. Hingga saat ini, batik juga menjadi sebuah pemersatu bagi bangsa yang ada di Indonesia dengan dikembangkan berbagai batik baru. Salah satunya adalah batik Papua yang merupakan pengembangan budaya Papua dengan media batik. Era juga menekankan bahwa perubahan tersebut boleh dilakukan selama sang pembuat dan pemakai paham mengenai sejarah dan pakem batik yang tidak boleh hilang. Kalau pakem dan sejarah ini hilang, maka batik mudah dicontek negara lainnya. Begitu tutur Era. Demikian, terima kasih. Baik anak-anak sekalian, kita sudah membaca tentang teks tadi, tentang batik. Nah, kali ini coba Bapak tugaskan kalian menemukan struktur dari teks berita tersebut. Jangan lupa, kerjakan itu yang mana bagian kepala atau yang mana bagian isi atau tubuh dan yang mana bagian ekor. Silahkan kalian kerjakan semaksimal mungkin dan kerjakan di kertas HPS. Jangan lupa menuliskan nama, kelas, dan mata pelajaran. Serta di sudut sebelah kanan atas, tulis di kertasmu itu tentang tugas 2, teks apa? Ya, teks berita 1. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ciri-ciri ketatabahasaan dalam teks berita. Apa yang selalu ada dalam teks berita? Pertama, biasanya dalam teks berita itu memiliki kalimat-kalimat langsung. Jadi, ciri pertama sebuah teks berita adalah menggunakan kalimat langsung. Dalam kalimat langsung, biasanya menggunakan tanda petik kalau dia ditulis dalam bahasa tulis. Misalnya, Pak Rusdian berkata, tanda petik, silahkan masuk, tanda seru, kemudian tanda petik. Artinya, tanda petik itu digunakan untuk kurung kurawal untuk percakapan dalam bentuk langsung. Ciri yang kedua dalam teks dari berita ini adalah dia menggunakan konjungsi temporal. Apa artinya konjungsi temporal itu? Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang di dalamnya menggunakan urutan waktu. Misalnya konjungsi lalu, kemudian, selanjutnya, sesudahnya, jika, ketika, dan lain sebagainya. Itu sering digunakan dalam teks berita. Ciri yang ketiga dari teks ini adalah memiliki kata kerja mental. Apa itu kata kerja mental? Kata kerja mental adalah kata kerja yang di dalamnya mengandung penginderaan manusia. Ada 3 hal dalam kata kerja mental ini. 1, persepsi, biasanya penginderaan mata, melihat, memandang, kemudian ada citraan yang disebut dengan penginderaan melalui penginderaan kognisi. Kognisi itu artinya pengetahuan, yakni misalnya kata kerja mengerti, berpikir. Nah, dan yang ketiga itu disebut dengan afeksi. Afeksi itu adalah sikap. Contohnya kata kerja khawatir atau ragu-ragu. Nah, itu juga salah satu contoh yang sering hadir dalam teks berita. Ciri yang keempat dalam teks berita ini
Biasanya teks berita ini berisi tentang sesuatu yang disajikan dengan kata-kata baku. Apa itu kata baku? Nah, kata baku adalah kata yang standar menurut tata bahasa bahasa Indonesia dan sah menurut aturan istilah bahasa Indonesia. Lawan dari kata baku, kata non baku yang sifatnya biasanya hanya bentuk-bentuk percakapan yang konteksnya sehari-hari. Nah, dalam teks berita ini, bahasa yang disampaikan harus dalam bentuk kata baku, penulisannya, dan cara berbicaranya. Contoh pada kata fakta. Tulisan fakta harus menggunakan huruf F misalnya. Kemudian kata-kata yang misalnya atlet yang seharusnya atlet. Banyak bahasa yang harus kita pahami dalam bahasa baku ini. Baik Ananda, sekarang kita masuk di sesi berikutnya tentang menuliskan teks berita. Menulis teks berita ini artinya kita akan mengumpulkan data dan informasi tentang sesuatu hal kejadian baru kita tuangkan dalam teks berita. Nah, bagaimana cara kita untuk menulis teks berita? Langkah pertama, kita harus perhatikan dulu bahwa dalam menulis berita ini, ciri yang pertama yang harus kalian pahami adalah membaca berita harus lengkap. Jadi, artinya lengkap ini mencari informasi itu secara lengkap, 5W plus 1H harus ada di dalamnya. Siapa, apa, bagaimana, di mana, dan kapan berita itu akan kita lakukan. Nah, yang kedua, cirinya adalah kalian itu dalam menentukan teks berita harus jelas. Apa itu yang jelas? Jelas informasinya dan jelas di dalamnya harus berdasarkan fakta atau kejadian nyata. Jadi kalau menuliskan berita nggak boleh kita hanya sekedar gosip-gosip saja. Kalaupun kalian harus meminta sebuah pendapat atau opini, maka itu harus disertakan acuannya. Misalnya, menurut pendapat Dr. Andes ini. Atau menurut data dari Badan Statistik. Boleh kita tulis seperti itu. Nah, ciri yang ketiga, dia harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi teks berita yang kalian tulis tadi harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Makanya kita dalam menulis teks berita itu harus memang benar sesuai dengan kenyataan. Itu artinya bisa dipertanggungjawabkan. Baik Ananda, sebelum kegiatan dan materi ini kita akhiri, Bapak akan memberikan tugas pada kalian semua. Apa tugasnya? Silakan untuk membuat sebuah berita yang temanya tentang menggunakan masker dan mencuci tangan. Silakan kalian kerjakan dan jangan lupa sesuaikan dengan 5W plus 1H dan struktur-struktur yang kalian tulis harus sesuai dengan 3 struktur dalam membaca berita. Sertakanlah ciri-ciri kebahasaan yang telah kita pelajari tadi. Tulis di kertas HVS, kemudian tulis namamu, kelasmu, dan mata pelajaran. Serta jangan lupa di sudut sebelah kanan atasnya tulis tugas materi kedua tentang teks membaca berita. Nah, anak-anak Indonesia, demikian tadi pembelajaran kita tentang teks berita. Kita akhiri pertemuan kali ini. Semoga kalian sudah bisa dan pandai untuk memahami serta menulis dan kalau bisa membaca berita. Sampai di sini dan salam Indonesia.